أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar di subuh hari ini untuk sama-sama melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu salat yang agung, salah satu salat yang mulia dari 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salatus subuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Qur'an di waktu subuh, di waktu fajar, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama shalla nisfa lailah wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat isya secara berjamaah maka pahalanya setara dengan salat sampai setengah malam, dan siapa yang salat subuh secara berjamaah maka pahalanya setara dengan salat semalam suntuk. Maka ini keutamaan yang didapatkan bagi orang yang salat subuh dan salat isya berjamaah tidak didapatkan bagi mereka yang salat sendirian tanpa uzur. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengkajian pada subuh hari ini adalah tasyabbuh dalam al-Islam. At-tasyabbuh bahasa Arab berasal dari kata asyibhu yang bermakna mirip, serupa. Dikatakan Muhammadun syibhu abihi, Muhammad seperti bapaknya, yakni mirip seperti bapaknya. Maka makna at-tasyabbuh adalah perbuatan, suatu amalan, apakah itu ucapan ataukah keyakinan ataukah perbuatan yang dilakukan guna menyerupai orang lain. Ini makna tasyabbuh. Keyakinan, ucapan ataupun perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyerupai orang lain. Tasyabbuh dalam al-Islam, dalam kebanyakan literatur kitab-kitab para ulama itu selalu membahas tasyabbuh dalam konotasi yang negatif, yakni menyerupai orang lain dalam hal-hal yang tidak dibolehkan. Padahal dalam syariat Islam tasyabbuh ini bentuknya luas. Secara umum pembahasan tasyabbuh dalam Islam itu ada 2 jenis. Ada tasyabbuh dalam Islam yang disyariatkan dan ada tasyabbuh dalam Islam yang dilarang. Ada usaha menyerupai yang lain, orang lain yang sifatnya disyariatkan, dan ada usaha menyerupai orang lain yang sifatnya dilarang. Maka tidak semua tasyabbuh dalam Islam itu diharamkan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan contoh atau bentuk tasyabbuh dalam Islam yang disyariatkan adalah tasyabbuh kepada orang-orang soleh, menyerupai orang-orang soleh, menyerupai para nabi, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bukankah ini tujuan kita sehari-hari dalam ibadah kita, bahkan dalam amalan keseharian kita, kita berusaha semaksimal mungkin menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menyerupai beliau dalam masalah akidah, dalam masalah ucapan, dalam masalah perbuatan, itu saya kira perkara yang jelas. Islam dibangun di atas itu, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama Islam kecuali tasyabbuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerupai beliau. Namun lebih daripada itu, para ulama rahimahumullahu taala mengatakan dianjurkan juga untuk menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang bukan sifatnya ibadah, pada hal-hal yang sifatnya adat kebiasaan. Kalau di situ ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal tidur itu masalah adat. Masalah adat maksudnya bukan ibadah, kebiasaan. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang sudah ada yang namanya tidur. Maka masalah tidur itu bukan bagian dari agama. Seorang bisa tidur dengan cara tidur bagaimana saja, dibolehkan. Tapi ketika kita mendengarkan bahwa Nabi SAW menganjurkan di awal tidur ada sunnah berwudu, kemudian zikir-zikir sebelum tidur, kemudian disunnahkan tidur dengan berbaring di sisi tubuh bagian kanan, yakni di awal tidur. Setelah itu terserah mau bagaimana posisinya, tapi di awal tidur disunnahkan menghadap ke serong di sisi sebelah kanan. Maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak wajib kita lakukan. Tidak wajib kita mengikuti cara-cara tidur seperti ini untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal yang disyariatkan, tasyabbuh yang disyariatkan. Walaupun tidak semua hal-hal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang boleh kita, tidak semua hal-hal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita ikuti, boleh kita contoh. Bahkan ada hal-hal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haram kita contoh. Berdosa hukumnya kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal ini, yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama dalam bab khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hal-hal yang hanya boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan, manusia biasa tidak boleh. Seperti menikah tanpa wali, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Allah Ta'ala yang menikahkan secara langsung dalam Al-Quran. Kemudian beristri lebih dari 4, hanya Nabi SAW, haram ada orang mencontoh seperti itu. Beliau kalau tidur tidak boleh dikasih bangun, ya, biar waktu sholat tidak boleh dikasih bangun. Kenapa? Bisa jadi ketika beliau tidur menerima wahyu, tidak boleh diganggu. Itu hanya boleh Nabi SAW. Kalau yang lain tidur dibangunkan, tidak boleh dicontoh. Dan banyak sekali para ulama rahimahullah menyebutkan banyak hal-hal yang menjadi khususiyah hanya boleh dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan itu pembahasan kita di sini. Kemudian di antara tasyabbuh yang disyariatkan adalah tasyabbuh dengan orang-orang soleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama, para fuqaha, ahli ibadah. Disunnahkan untuk mencontoh dan menyerupai mereka, walaupun itu hanya penampilan secara zahir. Tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana menyerupai orang-orang soleh dalam batin mereka, hati mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Kalaupun belum bisa maksimal sama seperti mereka, minimal mirip-mirip dulu dengan mereka. Karena kalau seorang menyerupai orang soleh dalam tampilan fisik, insya Allah itu bisa menjadi pendorong dia untuk menyerupai orang soleh dalam perkara batin. Karena keserupaan dalam fisik itu akan mengantarkan kepada penyerupaan batin. Karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, kata beliau, musyabahatus sahabati wat tabi'in tazidul aqla wad dina wal khuluq. Menyerupai para sahabat dan tabi'in itu akan menambahkan
ya, menambahkan akal, yakni menjadikan seorang menjadi lebih berakal dibandingkan sebelumnya. Waddin, akan menambah agamanya, wal khuluq, dan menambah akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji. Maka ini tasyabbuh, penyerupaan yang disyariatkan dalam al-Islam. Kemudian tasyabbuh bentuk yang kedua, tasyabbuh yang konotasinya negatif. Ini yang kita katakan biasanya para ulama membahas sisi ini, yakni tasyabbuh yang dilarang dalam Islam. Apa tasyabbuh yang dilarang dalam Islam? Ada banyak bentuk, tapi secara umum tasyabbuh yang dilarang dalam Islam adalah menyerupai sesuatu yang buruk, menyerupai orang yang buruk, ya, menyerupai amalan-amalan dari orang yang buruk, baik itu setan ataukah orang-orang kafir ataukah orang-orang muslim tapi fasik, melakukan kefasikan, dicontoh perbuatannya. Ini semua bentuk tasyabbuh yang dilarang dalam Islam. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, memerintahkan kulu biyaminik, makanlah kalian dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka di sini Nabi SAW mensyariatkan makan dengan tangan kanan dan melarang makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena ada bentuk tasyabbuh kepada setan, dan ini dilarang. Menyerupai setan secara umum hal yang tidak dibolehkan. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Allah Ta'ala melarang menyerupai orang-orang musyrik, yang mana ciri mereka memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa lebih hebat dibandingkan kelompok yang lain. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang berpecah belah, yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka ilmu yang nyata. Maka dalam Al-Quran ini, dalam sejumlah ayat, Allah Ta'ala melarang untuk menyerupai orang-orang kafir dan musyrikin. Dan dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bahagian dari mereka. Maka dia merupakan bagian dari mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal, berkasih sayang kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan sebutkan sebagian di antaranya yang melarang untuk tasyabbuh, menyerupai, apakah menyerupai setan ataukah menyerupai orang-orang kafir dan musyrikin, atau menyerupai orang-orang fasik, atau menyerupai binatang. Dalam hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan larangan untuk iftirasyis saba'. Ketika sujud dilarang untuk merapatkan siku ke tanah, harus diangkat. Kenapa kata Nabi SAW? Karena kalau sujud dengan merapatkan siku ke lantai, ke tanah, itu menyerupai anjing. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mewajibkan tumaknina dalam salat, tidak boleh buru-buru. Diserupakan seperti patokan burung gagak yang terlalu cepat naik turunnya ketika salat. Ini juga dalil-dalil menunjukkan dilarang tasyabbuh dengan binatang, dengan hewan, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara global keterangan dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan adanya tasyabbuh yang dilarang dalam Islam.
Secara detail para ulama rahimahumullahu taala, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga selainnya dari para ulama, bahwa tasyabbuh itu hukumnya berputar di atas 5 hukum, sebagaimana hukum-hukum syariat yang lain. Yang pertama, ada tasyabbuh yang hukumnya haram. Yang kedua, ada tasyabbuh yang hukumnya makruh. Yang ketiga, ada tasyabbuh yang hukumnya mubah. Ya, tasyabbuh yang hukumnya yang pertama, tasyabbuh yang hukumnya syirik. Saya ulangi, tasyabbuh yang hukumnya kekafiran. Yang kedua, tasyabbuh yang hukumnya haram tapi tidak sampai kekafiran. Tidak sampai kekafiran. Yang ketiga, ada tasyabbuh yang hukumnya makruh. Yang keempat, ada tasyabbuh yang hukumnya apa? Yang hukumnya mubah. Ya. Hukumnya apa? Mubah. Iya. Kurang berapa? Haram, makruh, kemudian apa? Ya, ada 4 ya. Ada 4 hukum. Ya, tasyabbuh yang hukumnya syirik atau kekafiran, ada tasyabbuh yang hukumnya haram tapi tidak sampai dalam derajat kekafiran, ada tasyabbuh yang makruh, dan ada tasyabbuh yang mubah. Maka tidak semua tasyabbuh dalam Islam itu diharamkan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, tasyabbuh yang hukumnya haram. Kapan tasyabbuh itu hukumnya haram? Sebelum kita lanjut menjelaskan bentuk-bentuk tasyabbuh di sini, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dan dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan aturan kapan suatu amalan dikatakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Yani tidak semua sekedar keserupaan secara zahir dengan orang kafir langsung dihukumi tasyabbuh, tidak semua. Ada batasan-batasan, ada patokan-patokan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mereka misalnya menyebutkan bahwa tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh pada hal-hal yang merupakan ibadah mereka. Tasyabbuh pada hal-hal yang merupakan ibadah mereka, yakni dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara al-ibadat, menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah mereka, ini termasuk tasyabbuh yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah tasyabbuh dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Mungkin itu bukan merupakan perkara agama, itu perkara dunia, tapi hanya mereka yang melakukan. Hanya mereka yang melakukan. Maka ini juga dilarang kita untuk mengikutinya, walaupun bukan pada perkara agama. Mengikuti kaum musyrikin, orang-orang kafir dalam perkara ibadah, perkara agama, ini jelas dilarang dalam Islam. Bagaimana dengan mengikuti mereka dalam perkara-perkara dunia? Kata para ulama, mengikuti orang-orang kafir dan musyrikin dalam perkara-perkara dunia itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang menjadi khususiyah mereka, yang menjadi karakteristik mereka, yang hanya mereka yang melakukannya. Hal ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Jadi kalau misalnya ada suatu ibadah kaum musyrikin, orang-orang kafir, kemudian ada orang Islam mengikuti ibadah mereka, maka ini jelas dianggap merupakan tasyabbuh yang dilarang, karena ini perkara ibadah. Demikian pula pada perkara-perkara dunia, kalau itu merupakan ciri khas mereka, hanya mereka yang melakukannya, lantas ada orang muslim mengikutinya, maka itu juga termasuk tasyabbuh yang dilarang. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Yahudi, sampai di zaman para sahabat, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka diwajibkan untuk memakai pakaian khusus, ya, yang menandakan mereka itu orang Yahudi. Jadi kalau ketemu di jalan tidak ucapkan salam, karena dilarang memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Jadi kalau jalan 2 orang beda satu pakaiannya, orang tahu ini muslim, ini Yahudi di Madinah. Di zaman itu Nabi SAW mengharuskan mereka memakai pakaian khusus mereka, namanya zinnar. Nabi SAW melarang ada orang muslim memakai pakaian seperti itu. Kenapa? Nanti tidak bisa dibedakan.
Ini masalah pakaian perkara dunia, tapi tatkala itu menjadi pembeda mereka dari muslim, maka apa? Nabi SAW melarang menyerupai mereka dalam pakaian. Adapun perkara-perkara dunia yang bukan menjadi ciri khas mereka, yakni mereka lakukan, orang Islam juga lakukan, maka melakukan hal ini bukan dianggap tasyabbuh, walaupun asal kebiasaan ini berasal dari mereka, walaupun asal perbuatan ini dari mereka. Contoh misalnya, ini di zaman-zaman dulu ya, ada fatwa-fatwa seperti ini. Kita tentunya sudah tahu sejarah bagaimana pertentangan antara sekolah formal dengan pesantren, bahwa tradisi Islam dalam pendidikan itu dengan sistem pesantren tradisional. Ketika mulai muncul ya sistem pendidikan klasikal yang dibawa awal dari Belanda ke Indonesia, muncul penentangan dari sebagian tokoh-tokoh ulama di Indonesia, menganggap bahwa ini sistem pendidikan yang tidak ada dalam Islam ya. Maka ini ketika awal datangnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, karena ini ciri khas mereka. Pendidikan Islam tidak seperti itu awalnya. Tapi ketika hal ini sudah diadopsi oleh kaum muslimin dan dilakukan oleh banyak kaum muslimin, maka illat sebab tasyabbuhnya sudah hilang, karena bukan menjadi ciri khas mereka lagi. Dalam keadaan seperti ini sudah tidak dilarang. Dulu di Turki, di awal-awal sebelum Turki menjadi negara sekuler, keluar fatwa-fatwa para ulama di Turki, haramnya memakai jas, haram memakai dasi ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu dulu bukan budaya Islam, itu dibawa oleh orang barat, Inggris yang datang ke Turki. Maka ada fatwa-fatwa seperti itu, dan itu fatwa yang tepat di masa itu. Kenapa? Karena pakaian itu ciri khas orang-orang kafir ketika itu. Tapi di zaman belakangan, ketika jas, dasi dan seterusnya dari pakaian-pakaian yang asalnya dari barat sudah menjamur di tengah-tengah kaum muslimin dan dikerjakan oleh banyak kaum muslimin, maka illat tasyabbuhnya sudah hilang, sudah dibolehkan. Tidak berlaku lagi fatwa-fatwa tentang tasyabbuh tersebut. Maka ini hal yang penting, bahwasanya suatu amalan bisa jadi di awal itu merupakan tasyabbuh, tapi hukum tasyabbuh ini bisa hilang kalau banyak kaum muslimin yang melakukannya, dengan syarat itu tidak melanggar agama Islam. Dan dalam masalah pakaian yang disebutkan tadi tidak melanggar, dasi dan jas tidak ada pelanggaran dari sisi syariat, maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Maka ini kaidah yang penting, bahwasanya suatu amalan, suatu perbuatan dan seterusnya awalnya mungkin bisa diharamkan karena tasyabbuh, tapi hukum haram ini bisa hilang menjadi mubah kalau hal tersebut dilakukan dan diamalkan oleh kaum muslimin. Ini perkara pengantar yang butuh kita pahami. Selanjutnya kita masuk kepada 4 jenis hukum tasyabbuh yang kita isyaratkan tadi. Kita ulangi, tasyabbuh ada yang hukumnya syirik dan kekafiran. Yang kedua ada tasyabbuh yang hukumnya haram, yang ketiga ada tasyabbuh yang hukumnya makruh, dan ada tasyabbuh yang hukumnya mubah. Yang pertama tasyabbuh yang hukumnya syirik dan kekafiran. Ini bentuknya tidak sedikit. Contoh tasyabbuh yang merupakan kekafiran dan kesyirikan adalah tasyabbuh menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang-orang kafir dalam pola pikir mereka terhadap agama. Pola pikir mereka terhadap agama. Dan ini ada banyak sisi yang bisa kita bahas. Kita ambil satu contoh kasus saja. Bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir memperlakukan kitab suci mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, mereka dalam memperlakukan kitab suci mereka memperlakukan kitab suci itu bukan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai firman Tuhan.
Mereka memperlakukan kitab suci mereka sama seperti teks-teks bersejarah lainnya. Jadi mereka menganggap kitab suci itu sama seperti kalau ditulis oleh manusia. Terpengaruh dengan sifat penulisnya, terpengaruh dengan gaya penulisan, terpengaruh dengan kondisi sosial politik di zaman penulis, ya, terpengaruh dengan musim kapan dia ditulis, musim panas atau musim dingin. Itu semua bisa mempengaruhi karya tulis seseorang. Itu hal yang dimaklumi. Karena itulah mereka membedah Taurat, membedah Injil sama seperti membedah teks-teks bersejarah lainnya. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya pembaca punya hak prerogatif untuk menafsirkan setiap tulisan tersebut. Sama seperti tulisan manusia biasa, itu bisa dikritik, itu bisa direvisi, ya. Itu bisa direvisi. Maka mereka pun menggunakan kaidah hermeneutika misalnya dalam menafsirkan Injil, menafsirkan Taurat dan seterusnya. Nah, ini juga ditasyabbuh, diadopsi oleh kaum muslimin. Mereka mencoba memperlakukan Al-Quran sama seperti teks-teks bersejarah lainnya. Mereka menggunakan kaidah yang sama, kaidah hermeneutika, untuk menafsirkan Al-Quran. Dan ini mengantarkan kepada perkara yang batil. Karena Al-Quran bukan ucapan manusia. Dia tidak bisa ditafsirkan dengan kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami ucapan manusia. Ya. Kalau ucapan manusia, setiap orang, kalau kita membaca syair, kita membaca prosa, kita membaca karya tulis, novel dan seterusnya dari karya tulis manusia, setiap orang silakan menafsirkan masing-masing dengan sudut pandangnya. Bagaimanapun keadaannya, kalaupun salah, itu hanya salah dalam memahami ucapan manusia. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditafsirkan oleh sembarangan orang. Tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Islam sudah punya perangkatnya sendiri yang dikenal dengan ilmu tafsir. Maka tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin dalam menyikapi Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran, ini termasuk tasyabbuh yang merupakan kesyirikan dan kekafiran, karena mengantarkan kepada memperlakukan teks-teks Al-Quran sama seperti teks-teks manusia biasa. Dan ini pembahasannya di tempat yang lain. Saya sekedar contoh. Kemudian bentuk tasyabbuh yang merupakan kesyirikan yang lain adalah apa yang dikenal di zaman sekarang dengan faham pluralisme. Ini paham pluralisme, ini ainut tasyabbuh bil kufar. Ini merupakan sebetul-betulnya bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ketika dia mengatakan agama kamu sama seperti agama saya, ini bentuk tasyabbuh yang merupakan kekafiran. Bagaimana bisa Islam diserupakan dengan agama lain sementara Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah Ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahil islam. Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma la yahudiyun wa la nasraniyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah mendengar saya telah terutus Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa kecuali dia masuk neraka. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, ini agama saya, beda agama kita, tidak sama. Maka pemahaman plural ini merupakan bentuk tasyabbuh yang merupakan kekafiran. Karena menyamakan antara tauhid dengan syirik, menyamakan antara iman dengan kafir. Dan bukan hal yang mustahil, bahkan seharusnya seperti itu. Kalau dia menganggap semua agama sama, seharusnya subuh dia muslim, zuhur dia pindah ke agama lain, asar pindah ke agama lain, nanti subuh balik lagi ke Islam. Konsekuensinya begitu. Kalau kamu anggap agama sama, ngapain pilih satu agama? Dan ini pemahaman yang mengatakan kebenaran itu relatif,
Ya. Relatif kebenaran, tergantung siapa yang memandang. Kebenaran itu ada dua, ada kebenaran yang K-nya besar, ada kebenaran yang K-nya kecil. Kalau yang K-nya besar itu hanya di sisi Allah, hanya Dia yang tahu kebenaran betul-betul benar. Kalau kita itu cuma mencari-cari benar, belum tentu paling benar. Tidak ada kebenaran di tengah-tengah kita. Kita hanya mencoba cari kebenaran yang sebenarnya. Nanti pada hari kiamat kita tahu siapa yang paling benar. Ini pemahaman yang membatalkan kenabian, batal syahadat Muhammad Rasulullahnya. Kalau dia meyakini keyakinan seperti ini, apa gunanya Nabi Muhammad SAW diutus kalau tujuannya bukan membawa kebenaran ke muka bumi ini? Itulah tujuannya pada Rasul diutus, untuk membawa kebenaran dari Allah turun, agar kebenaran dari Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbikum, kebenaran min, dalam bahasa Arab min bermakna ibtida, berasal dari Tuhan kalian menuju kepada kalian. Allah tidak pernah mengatakan al-haqqu inda rabbikum, kebenaran itu berada di Tuhan kalian. Allah tidak pernah mengatakan kebenaran berada, tapi Allah mengatakan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran berasal dari Tuhan kalian dan kembali mengarah kepada kalian melalui Al-Qur'an dan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa paham pluralisme ini merupakan tasyabbuh, yang merupakan kekafiran, yang meruntuhkan prinsip la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang sama seperti Allah. Semua sembahan yang lain sembahan yang batil, hanya Allah sembahan yang hak. Meruntuhkan syahadah Muhammad Rasulullah, yang beliau membawa Islam, dan meruntuhkan agama-agama yang lain. Ini merupakan bentuk tasyabbuh yang hukumnya syirik, dan merupakan tasyabbuh yang hukumnya kekafiran, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Termasuk dalam tasyabbuh yang merupakan kesyirikan dan kekafiran, ikut dalam perayaan, dalam tata cara ritual ibadah agama lain, ikut dalam ritual ibadahnya. Kalau ada orang agama lain ikut sholat di masjid, dihukumi kafir sama pemeluk agamanya di mereka, dihukumi sudah pindah agama. Kamu sudah ikut sholatnya orang Islam, kamu murtad dari agama kamu. Seperti itu. Orang Islam juga kalau datang mengikuti ritual agama lain, sama. Ini tasyabbuh yang hukumnya haram. Datang bersujud dalam sembahan agama lain, mengikuti tata caranya ibadah lain, ya, ritualnya mulai dari ini sampai ini diikuti semuanya oleh seorang muslim, maka ini merupakan tasyabbuh yang merupakan kekafiran, yang mengantarkan dia untuk keluar dari agama Islam. Ini contoh-contoh tasyabbuh yang hukumnya syirik ataupun kekafiran. Yang kedua, ada tasyabbuh yang hukumnya haram. Tasyabbuh yang hukumnya haram ini juga banyak bentuknya. Di antaranya adalah berkelompok-kelompok dalam agama, berpecah belah dalam agama, di mana setiap kelompok merasa lebih hebat dibandingkan kelompok yang lain. Nabi SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ila sintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Yahudi berpecah belah menjadi 71 kelompok, diikuti oleh Nasrani terpecah menjadi 72. Muslim juga tasyabbuh dengan mereka, mereka berpecah belah menjadi 73 kelompok. Ini tasyabbuh yang hukumnya haram. Kenapa kita katakan tasyabbuh ini hukumnya haram? Karena ke-73 kelompok itu semuanya orang Islam, tidak ada yang kafir, semuanya kaum muslimin. Karena kata Nabi SAW, sataftariku ummati, umatku, yakni umat Islam akan terpecah. Karena itulah ini tasyabbuh hukumnya haram, tidak sampai dalam jenjang kekafiran, tapi hukumnya haram, yakni berkelompok-kelompok dan memecah belah agama mereka menjadi sekte-sekte dan golongan. Kemudian di antara tasyabbuh yang diharamkan adalah menyerupai perayaan ibadah mereka. Tidak ikut dalam ritual, tapi ikut menyerupai perayaan mereka. Kalau ikut ritualnya hukumnya kesyirikan, tapi ikut juga merayakan hari ibadah mereka, ini hukumnya diharamkan. Karena itulah sejak dari awal, ya, MUI dalam fatwanya tegas menyatakan haramnya mengikuti ibadah orang lain. Ini semua tertuang dalam fatwa MUI. Haramnya berdoa dengan tata cara doa bersama lintas agama. Haramnya mengucapkan hari raya ibadah lain, umat ibadah agama lain, ya.
Ini semua bentuk tasyabuh yang diharamkan. Alasannya jelas, itu syiarnya mereka, itu bagian dari ibadah mereka. Misalnya yang dalam waktu dekat, ya, dalam perayaan Natal, kita tahu itu adalah pengakuan bahwa Isa, salah satu konsekuensinya, Isa alaihissalam sudah meninggal. Isa alaihissalam adalah anaknya Allah, Allah punya anak. Maka tidak mungkin ada orang muslim yang tiap sholat subuh atau tiap sholat qabliyah subuh baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak peranakan, kemudian dia ikut merayakan Natal, mengucapkan selamat. Toleransi bukan dengan cara seperti itu. Toleransi bukan cara seperti itu. Toleransi adalah dengan membiarkan dia mengerjakan ibadahnya, tidak boleh diganggu. Sebagaimana dia juga membiarkan. Adapun mencampur adukan ajaran dan seperti hal yang disebutkan, mencampur adukan akidah, ini merupakan perkara yang diharamkan. Walaupun dia tidak ikut dalam ritual ibadah, tapi ikut merayakannya, mengucapkan selamat pada hal-hal yang merupakan ibadah mereka, ini hukumnya diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena ucapan selamat mengandung ucapan selamat pada hari raya, ya, itu terkandung pengakuan terhadap nilai-nilai ibadah mereka, pengakuan terhadap akidah mereka, dan itu merupakan kebatilan. Ini termasuk tasyabbuh yang diharamkan. Demikian pula perayaan tahun baru, misalnya ikut merayakan, ya. Kita tahu bahwa perayaan tahun baru ini asal mulanya perayaannya di Romawi untuk menghormati dewa Janus, dewa matahari. Setiap tanggal 31 Desember jam tengah malam mereka melakukan perayaan untuk menghormati dewa matahari. Maka ini bukan sekedar perayaan, ini perayaan yang berkenaan dengan keyakinan, penghormatan kepada dewa-dewa di Romawi ketika itu. Siapa yang membaca sejarahnya saya kira jelas sejarahnya dari mana. Maka ini juga hukumnya haram, nggak diperbolehkan, ya. Dengan bertambahnya umur kita boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala, silakan. Alhamdulillah, di satu sisi memang umur saya berkurang, saya mendekati ajal, tapi di sisi lain saya masih mendapatkan tahun untuk memperbanyak ibadah. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Di sisi lain nikmat, bisa layak untuk disyukuri pertambahan umur. Di sisi lain iya kita sedih karena umur berkurang, di sisi lain dia layak disyukuri karena memberikan kesempatan bertobat, beramal saleh dan seterusnya. Nah, maka ini bentuk tasyabbuh yang haram walaupun tidak sampai dalam kadar kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ada tasyabbuh yang hukumnya makruh. Tasyabbuh yang hukumnya makruh, seperti yang disebutkan oleh para ulama, adalah makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri, iya. Makan dengan tangan kiri hukumnya makruh. Kenapa? Menyerupai setan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, menyerupai setan. Dan para ulama mentansis hal ini, bahwa hukum dengan makan dengan tangan kiri hukumnya makruh. Contoh lain misalnya tasyabbuh yang hukumnya makruh adalah menurunkan kain melewati mata kaki bagi laki-laki kalau dia tidak sombong. Kalau dia tidak sombong, kalau dia sombong hukumnya haram. Menurunkan kain sampai melewati mata kaki, ini asalnya dilarang oleh Nabi SAW karena merupakan kebiasaan raja-raja Persia dan Romawi di zaman itu. Kita tahu pakaiannya raja-raja ketika itu dan bangsawan-bangsawan mereka kan diseret. Semakin besar itu pakaian, semakin menunjukkan dia bangsawan. Itu kebiasaan raja-raja musyrikin, raja-raja kafir dan bangsawan-bangsawan mereka di kala itu. Maka Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk menjulurkan kain mereka. Kenapa? Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Apa hukumnya? Kata para ulama rahimahumullah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama dari kalangan a'immatul madzahibil arba'ah, bahwa menjulurkan pakaian melewati mata kaki kalau disertai dengan sombong hukumnya haram, kalau tidak maka hukumnya makruh. Plus
amalan itu sudah dilakukan oleh banyak kaum muslimin sehingga illat tasyabbuhnya hilang. Sehingga apa? Illat tasyabbuhnya apa? Tasyabbuhnya hilang. Walaupun demikian, para fuqaha rahimahumullah tetap mentansis bahwa hukumnya makruh walaupun tanpa disertai dengan kesombongan. Ini bentuk tasyabbuh yang hukumnya makruh. Kemudian bentuk tasyabbuh yang hukumnya makruh juga adalah membiarkan uban tidak dicat. Orang-orang Yahudi mereka beruban itu dibiarkan. Pernah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, itu rambutnya sudah banyak ubannya, kayak ada burung merpati di atas kepalanya. Maka Nabi SAW mensyariatkan untuk apa? Mensyariatkan untuk dicat rambutnya. Tapi kata beliau, jannibus sawad, ya, tapi jauhi yang berwarna hitam. Cat dengan warna. Ya. Yang dicat tentunya yang uban saja. Adapun yang masih hitam jangan, tidak usah dicat, bukan sunnahnya. Maka menyerupai dalam hal ini dikatakan makruh. Sebagian mengatakan hukumnya mubah. Karena makruh itu uban itu masalah alami, masalah ya, bukan keinginan kita, dari Allah Ta'ala murni, ya. Kemudian bentuk tasyabbuh yang makruh misalnya masalan mencukur rambut setengah, membiarkan setengah, mencukur setengah, menggundul setengah, membiarkan setengah. Seperti karena ini kebiasaannya orang-orang Yahudi, di tengah-tengah di sini dibotak halus, baru ditaruh kopiah di atasnya, apa songkok begitu. Ini kebiasaan mereka, namanya qaza. Menggundul setengah dan membiarkan setengah. Ini hukumnya makruh. Tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Adapun misalnya dia cukur sedikit di sini ditipiskan, ini bukan qaza namanya karena tidak menggundul. Ya, tidak ada masalah. Ini bentuk tasyabbuh yang makruh dan ini bentuknya banyak sekali. Kemudian yang terakhir ada tasyabbuh yang mubah. Ya, tasyabbuh yang mubah ya bisa dikatakan tadi tasyabbuh pada perkara-perkara yang asalnya dari kaum musyrikin, dari orang-orang kafir, tapi kemudian hal itu menjalar di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka boleh menyerupai mereka dalam hal tersebut. Contoh misalnya tidak tidur siang. Tidak tidur siang itu menyerupai setan. Nabi SAW bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur siang. Maka tidak tidur siang tasyabbuh dengan setan, menyerupai setan. Tapi apakah menyerupai setan haram? Belum tentu. Para ulama menegaskan hukumnya. Karena itulah seorang muslim tidak boleh terbatas dengan melihat teks terjemahan zahir, harus mengikuti pemahaman para ulama. Mereka mengatakan yang tidur siang hukumnya sunnah gitu. Ya. Ditinggalkan juga tidak sampai dalam derajat makruh. Walaupun dikatakan menyerupai setan, maka tidak semua menyerupai setan itu haram. Kadang makruh seperti makan dengan tangan kiri, dan kadang dibolehkan seperti tidak tidur siang. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini saja penjelasan berkenaan dengan hukum tasyabbuh dalam Islam. Sebagai kesimpulan bahwa tasyabbuh dalam penjelasan para ulama dalam buku-buku mereka ada dua bentuk. Yang pertama ada tasyabbuh yang disyariatkan, dan yang kedua ada tasyabbuh yang dilarang. Adapun tasyabbuh yang dilarang ada empat. Ada tasyabbuh yang bisa sampai dalam derajat kesyirikan dan kekafiran, ada tasyabbuh yang diharamkan, ada tasyabbuh yang dimakruhkan, dan ada tasyabbuh yang hukumnya mubah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.